Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Oktasiana, NIM 1901010101. Saya dari Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas PAI-A semester 3. Baik, kali ini saya akan menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mengajarkan kepada murid saya yang di belakang ini tentang dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Dan saya mengambil dalam materi itu saya mengambil sebuah ibrah sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Terlebih dahulu, tujuan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab mampu meninggalkan kejahiliannya dalam bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang mempercayai kebenaran utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran agama Islam yang disampaikannya, sekaligus agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar dapat mencapai tujuannya tersebut, maka Rasulullah berdakwah dan ia mempunyai berbagai strategi dakwah yang beliau lakukan, yaitu pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Baik, kita lanjut. Dakwah Rasul secara sembunyi-sembunyi menyerukan agama Islam kepada para kerabat, sahabat, hingga orang-orang sekitar rumah tetangganya. Dan orang yang masuk Islam pada saat itu yaitu yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun atau pemeluk Islam generasi pertama. Dan sedangkan dakwah secara terang-terangan dimulai sejak tahun keempat kenabian setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dakwah itu dilakukan secara terang-terangan. Jadi, sedangkan tahap selanjutnya Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk Mekah untuk berkumpul di Bukit Safa. Selain itu, Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah. Di antara orang-orang yang masuk Islam di luar Mekah antara lain yaitu yang merupakan kalangan orang kafir. Terus selama Rasulullah menjalankan dakwahnya, Rasulullah tidak hanya menemukan orang-orang yang mempercayainya, tetapi dia juga menemukan orang-orang yang menolaknya untuk masuk Islam. Seperti salah satunya kaum Quraisy. Baik, di sini saya akan menjelaskan kepada murid saya kenapa kaum Quraisy menantang dakwah Rasulullah. Karena mereka keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. Jadi mereka menolak adanya kehidupan setelah kematian. Mereka berat meninggalkan agama dan tradisi hidup masyarakat mereka. Selain itu, mereka menantang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW sebab Islam melarang menyembah berhala. Karena kaum Quraisy, dia salah satu penyembahannya itu dengan menyembah berhala. Tahu berhala itu apa? Berhala itu yaitu patung besar yang nanti disembah oleh pada kaum Quraisy. Terus Rasulullah dalam menghadapi tantangan dari kaum Quraisy, salah satu cara Nabi SAW yaitu menyuruhkan kepada 16 orang temannya untuk hijrah ke Habasyah. Karena raja di Habasyah memberikan suatu jaminan keamanan buat mereka. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Mekah yaitu pertama, menyadari bahwa melalui kesabaran dan keuletan dalam berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melakukan semua apa yang maksudnya seperti sholat, mengaji. Insya Allah kalau kita melakukan itu, kalau kita meminta sebuah pertolongan dari Allah, insya Allah Allah akan menolong kita dengan senang hati. Yang kedua, yaitu memahami bahwa tugas seorang rasul hanya sekedar menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya itu dia hanya menyampaikan saja. Kita yang sebagai manusia ini yang harus melakukannya di bumi ini. Terus biar kita bisa mendapat petunjuk bahkan kepada keluarga atau orang yang kita cintai.
Yang ketiga yaitu memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji seseorang yang terpilih menjadi utusan atau rasulnya. Dalam Quran surah Al-Hajj dan Al-Baqarah ayat 214 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Yang artinya Allah memilih utus-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, selanjutnya yaitu memahami bahwa Nabi Muhammad SAW sangat bijaksana, pandai menggunakan kebenaran dan kesempatan yang berharga, dan dapat menarik perhatian orang tanpa menimbulkan kebosanan. Yang dijelaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-jalan, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surah An-Nahl ayat 125. Saya akan menjelaskan kepada murid saya tentang melalui dakwah Rasulullah, umat manusia khususnya umat Islam mendapatkan informasi mengenai agama yang diridhoi Allah, yaitu agama Islam. Melalui dakwah Islam, Rasulullah SAW memberikan pemahaman tentang hak dan persamaan derajat antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Jadi persamaan derajatnya itu jauh bandingnya antara laki-laki dengan perempuan. Terus Islam menegakkan ajaran persamaan derajat di antara manusia dan pemberantasan perbudakan. Jadi di masa itu mulai tidak ada lagi perbudakan, karena sebelumnya Rasulullah berdakwah, perbudakan di situ tuh banyak terjadi oleh kaum kafir. Terus di situ perempuan itu kayak terzolimi gitu. Terus melalui penghapusan perbudakan, maka siapapun yang manusia status derajat, jadi gini. Jadi pas penghapusan perbudakan, siapapun di mata Allah itu derajatnya sama, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi derajatnya semua sama setelah adanya penghapusan perbudakan. Karena sebelumnya sebelum perbudakan itu kayak sistem gimana ya, ada yang dibully, bukan dibully sih, dijadikan budak sama orang-orang yang lebih tinggi derajatnya gitu. Baik, itulah tadi materi yang saya bawakan tentang dakwah Rasulullah SAW periode Mekah, dan saya akan memberikan kepada murid saya untuk bertanya apa yang tidak ia mengerti. Baik, saya persilakan kepada murid saya untuk memberikan pertanyaan kepada saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada guru saya, yaitu Guru Aurel. Pertanyaan saya, bagaimana kehidupan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam? Oke, pertanyaan yang sangat baik sekali. Pertanyaannya itu bagaimana kehidupan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Jadi jawabannya itu, sebelum Islam datang, bangsa Arab telah menganut berbagai macam agama, adat istiadat, akhlak, dan peraturan-peraturan hidup. Ketika agama Islam dan peraturan-peraturan muncul, ketika agama Islam datang, agama baru ini pun membawa pembaruan di bidang akhlak.
hukum, dan peraturan-peraturan tentang hidup. Dengan demikian bertemulah agama Islam dengan agama-agama jahiliyah atau peraturan-peraturan yang ada semenjak itu. Maka peraturan itu telah tergeser, dan mereka mulai memahami dan mempercayai bahwa agama Islam itu adalah agama yang akan membawakan hikmah dan pembawa pembaharuan yang sangat baik. Karena kemudian kedua paham dan kepercayaan itu saling berbenturan dan bertarung dalam waktu yang lama. Bahkan pada saat itu banyak kejadian-kejadian yang sangat gimana ya, di sana itu sebelum datangnya Islam malah banyak yang nyembah berhala, perbudakan di mana-mana, persamaan derajat orang yang lebih tinggi derajatnya dengan yang lebih rendah. Itu pada masa itu sebelumnya banyak yang aneh-aneh gitu. Mereka lebih banyak adat, mereka mengikuti adatnya mereka. Bahkan agama pada saat itu kayaknya masih berhamburan, masih banyak yang menyembah berhala. Dan pada saat Islam datang, akhirnya Islam membawa perubahan pada masa tersebut. Oke, thank you. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena saya juga manusia yang tak luput dari kesalahan. Semoga insya Allah membawa berkah. Amin ya robbal alamin. Maafkan saya atas banyak kekurangan saya dalam pembuatan video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.